Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadida Zelvia Aurel Sabila. Kali ini saya akan membahas tentang perkembangan seni pada masa pemerintahan dinasti Umayyah di Andalusia atau Spanyol. Sekilas tentang Andalusia. Andalusia adalah sebutan bagi semenanjung Iberia periode Islam. Sebutan Andalusia ini berasal dari kata Vandalusia yang artinya suku bangsa Vandal. Setelah suku bangsa Vandal, semenanjung ini dikuasai oleh bangsa Gothia Barat. Bangsa Gothia Barat berhasil mendirikan pemerintahan yang kuat. Sampai bangsa Spanyol itu berubah menjadi bangsa yang lemah karena disebabkan merajalelanya perbudakan, kepincangan ekonomi karena petani dan pedagang diharuskan menanggung pajak yang memberatkan, sehingga penduduk menjadi sengsara. Baru setelah itu Islam masuk ke Spanyol. Ada beberapa bidang seni yang berkembang pada masa itu. Yang pertama, seni tata kota, lalu ada seni arsitektur, seni sastra dan bahasa Arab, seni musik, dan seni suara. Kita bahas satu persatu, mulai dari yang pertama, seni tata kota. Seni tata kota itu adalah seni yang mengatur tata letak suatu bangunan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, juga kaitannya dengan lingkungannya. Ketika Abdurrahman Al-Dakhil berkuasa pada waktu itu, Cordova atau Cordoba itu menjadi ibu kota negara. Ia membangun kembali kota dan memperindahnya, seperti membangun benteng di sekelilingnya, lalu istana yang megah di tengah-tengahnya. Lalu sepeninggal Al-Dakhil, khususnya pada masa pemerintahan Al-Mustansir dan Al-Mu'ayyad, sistem tata kota itu terus dikembangkan karena di sekeliling Cordova itu juga berkembang kota-kota pinggiran. Maka kota Cordova itu menjadi pusat dari sebuah kota metropolitan. Lalu ada tiga wilayah satelit Cordova yang tersebar. Ada Al-Qasr, Al-Kabir, Al-Zahra, dan Al-Zahira. Kota Cordova ini mempunyai keluasan 144 mil persegi, panjang 24 mil, dan lebar 6 mil. Jumlah penduduk Cordova itu kira-kira 500.000 orang. Selanjutnya kita bahas tentang seni arsitektur. Nah, kalau bicara tentang seni arsitektur Islam, pasti yang ada di pikiran kita itu bangunan masjid yang megah, yang indah. Jadi pada masa itu, karya seni yang terbesar di Andalusia itu ya seni arsitektur. Bahkan dapat dinikmati sampai hari ini. Seni arsitek yang paling dibanggakan Cordova itu antara lain adalah Al-Rusafa, Masjid Jami Cordova, Jembatan Cordova, Istana Al-Zahra, dan Al-Zahira. Nah, seni arsitektur itu juga bisa dikatakan dengan sebutan seni bina. Seni yang menghasilkan sebuah karya dalam bentuk bangunan-bangunan. Istilah arsitektur atau seni bina mulai digunakan pada tahun 1563 Masehi. Peninggalan Al-Dakhil yang hingga kini masih berdiri megah itu adalah Masjid Cordova. Masjid Cordova itu didirikan mulai tahun 170 Hijriah atau 786 Masehi dengan dana permulaan itu sekitar 80.000 dinar. Dalam tahun 177 Hijriah atau 793 Masehi, Hisham I menyelesaikan bagian utama masjid ini dan menambah menaranya. Lalu Emir Al-Austad, Al-Nasir, Al-Mustansir, dan Al-Mansur itu memperluas dan memperindahnya sehingga menjadi masjid paling besar dan paling indah pada masanya. Masjid Cordova ini memiliki menara yang tingginya 20 meter, terbuat dari marmer, dan sebuah kubah besar yang didukung oleh 300 buah pilar yang juga terbuat dari marmer. Di sekeliling kubah besar itu terdapat 19 buah kubah kecil.
Di muka mihrab terdapat 4 buah tiang dari batu pualam, 2 berwarna hijau dan 2 lagi berwarna biru. Bangunan ini tidak seluruhnya beratap, melainkan ada sebagian yang sengaja terbuka supaya cahaya dan udara segar dapat masuk sebagai ventilasi udara. Atap masjid juga didukung oleh 1.293 tiang pualam bertatakan permata, sedangkan talang air berjumlah 280 buah. Di tengah masjid terdapat tiang utama, seluruhnya diterangi 1.000 buah lentera. Ada 9 buah pintu masjid yang terbuat dari tembaga, kecuali pintu utama maksurah yang dilapisi emas. Ketika Cordova jatuh ke tangan Fernando III pada tahun 1236, masjid ini dijadikan gereja dengan nama Santa Maria. Tetapi di kalangan masyarakat Spanyol umumnya lebih populer dengan sebutan La Mezquita, yang berasal dari bahasa Arab Al-Masjid. Nah, kemudian seni arsitektur yang sangat indah berasal dari kota Al-Zahra itu adalah kolam-kolam marmer buatan para ahli yang didatangkan khusus dari Konstantinopel. Di pinggir kolam ini diletakkan patung-patung singa berjajar dan memancurkan air dari mulutnya. Sampai saat ini sisa-sisa keindahan tersebut masih dapat dinikmati para pelancong yang datang ke Cordova. Selanjutnya adalah seni sastra dan bahasa Arab. Bahasa Arab itu masuk ke Andalusia bersamaan dengan masuknya Islam ke daratan itu. Sejalan dengan kemajuan yang diraih oleh umat Islam, bahasa Arab yang dipelajari oleh berbagai kelompok penduduk dan lapisan sosial mampu menggeser peran bahasa lokal. Tokoh bahasa Arab yang terkenal di Andalusia adalah Ali Al-Kali, seorang ulama besar dalam ilmu hadis, bahasa, dan sastra Arab yang datang di Cordova pada tahun 330 Hijriah atau 941 Masehi atas undangan Al-Nasir. Dia menetap dan mengabdikan dirinya dalam mengembangkan ilmu bahasa Arab di Cordova sampai dia wafat pada tahun 358 Hijriah atau 969 Masehi. Ia banyak meninggalkan karya tulis yang terkenal, di antaranya Al-Amali dan Al-Nawadir. Selanjutnya adalah seni musik dan seni suara. Seirama dengan perkembangan syair, berkembang pula seni musik dan seni suara. Dalam hal ini tidak dapat dipungkiri jasa besar dari Hasan bin Nafi yang sebelumnya dikenal dengan panggilan Ziryab. Ia sebenarnya seorang maula dari Irak, murid Ishaq al-Mausuli, seorang musisi dan biduan kenamaan di istana Harun al-Rasyid. Ziryab tiba di Cordoba pada tahun pertama pemerintahan Abdurrahman II al-Ausat. Keahliannya dalam seni musik dan seni suara masih membekas sampai sekarang, bahkan dianggap sebagai peletak dasar dari seni musik Spanyol modern. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya huruf-huruf not balok, do, re, mi, fa, sol, la, si diadaptasi dari huruf-huruf Arab, dal, ro, mim, fa, sod, lam, sin. Itu saja yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan seni pada masa dinasti Umayyah di Spanyol. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.